Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. selamat malam untuk audiens semua dan selamat malam juga untuk para rekan-rekan saya. Oke, di sini kita akan mempresentasikan modul 5. Oke. Pada modul 5 ini kita akan banyak mempelajari tentang ACL ya. Oke, sekarang cus langsung pada netaket. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa kita harus mengambil modul ini? Nah, sebelum masuk kepada materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ihsan Abdillah dengan NPM 2478244 dengan rekan saya yaitu Yaitu saya Akbar Zikrullah dengan rekan saya Anissa Dwi Ramadhani, lalu Farel. Oke, langsung kita ke materi. Mengapa kita harus mengambil modul ini? Nah, di pada pertanyaan ini, Netaket memberikan analogi yang dimana ada sebuah kompleks perumahan ya berpagar tempat seseorang tinggal. Nah, di situ ada aturan tentang siapa yang boleh masuk dan keluar dari area tersebut. Penjaga tidak akan membuka gerbang untuk membiarkan seseorang masuk ke kompleks perumahan sampai seseorang memastikan bahwa ada seseorang itu ada dalam daftar pengunjung yang disetujui. Nah, sama seperti penjaga di kompleks perumahan. Lalu lintas jaringan yang melewati antar muka yang dikonfigurasikan dengan daftar kontrol akses atau ACL ya memiliki lalu lintas yang diizinkan dan ditolak. Bagaimana cara mengkonfigurasinya? Bagaimana cara memodifikasinya? Nah, bagaimana ketika problem shootingnya ketika tidak berfungsi dengan benar atau jika memerlukan perubahan lain, bagaimana ACL menyediakan akses administratif dari jarak jauh yang aman. Nah, sekarang 502 apa yang akan saya pelajari dalam modul ini? Apa yang kita akan pelajari dalam modul ini? Nah, pada modul ini itu kita fokus pada konfigurasi ACL IPv4 yang dimana bertujuan menerapkan ACL IPv4 untuk memfilter lalu lintas dan mengamankan akses administratif. Nah, di sini terdapat tabel yang dimana topik-topik yang akan kita pelajari. Yang pertama ada konfigurasi ACL IPv4 standar, kemudian memodifikasi, mengamankan dan mengkonfigurasi ACL IPv4 yang diperluas. Yang dimana bertujuan konfigurasi ini bertujuan untuk memfilter lalu lintas agar memenuhi persyaratan jaringan, itu bagian standar. Nah, lalu menggunakan nomor urutan untuk mengedit ACL. Mengkonfigurasi ACL standar untuk mengamankan akses VTY dan mengkonfigurasi ACL IPv4 yang diperluas untuk memfilter lalu lintas sesuai dengan kebutuhan jaringan. Oke, sekarang kita lanjut pada 5.1. Nah, 5.1 membuat ACL pada modul. Nah, kita akan mempelajari tentang fungsi ACL dan mengapa ACL penting.
Pada topik ini kita akan mempelajari tentang pembuatan ACL. Semua daftar kontrol akses harus direncanakan. Namun ada hal tertentu ya yang berlaku untuk ACL yang membutuhkan beberapa entry control access. Saat mengkonfigurasi ACL yang kompleks ya, itu disarankan agar kita menggunakan editor teks dan menulis detail kebijakan yang akan diterapkan, yang akan kita terapkan. Nah, sekarang di 5.1, 5.1.2 Nah, untuk membuat ACL standar bernomor itu guna perintah konfigurasi global pada perintah berikut yang ada di bawah, yaitu di sini perintahnya access list number, Denny permit ya. Di sini global no access list number untuk menghapus ACL standar bernomor. Nah, tabel tersebut memberikan penjelasan rinci tentang sintaks untuk ACL standar. Nah, di sini ada parameter dan keterangannya, yang dimana parameter ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 parameter. Nomor daftar akses, nah yang lainnya. Oke, lanjut kita 5.1.3 sintaks ACL IPv4 standar ya. Nah, memberi nama pada ACL itu akan mempermudah pemahaman fungsinya. Untuk membuat ACL standar bernama, kita menggunakan perintah konfigurasi global seperti pada ini, IP access list standar access list name. Nah, nama ACL bersifat alphanumeric, pakai huruf besar atau kecil, dan harus unik. Pengguna huruf kapital dan nama ACL tidak wajib, tetapi akan membuatnya lebih menonjol saat melihat output running config. Hal ini juga mengurangi kemungkinan kita secara tidak sengaja membuat dua ACL berada dengan nama yang sama tetapi dengan penggunaan huruf kapital yang berbeda. Dalam contoh ini ACL IPv4 standar bernama no access dibuat ya. Perhatikan pada bawah ini perubahan ke mode konfigurasi ACL standar bernama pernyataan ACI dimasukkan dalam mode subconfiguration ACL standar guna fasilitas bantuan untuk melihat semua opsi ACL standar bernama. Oke, lanjut kita ke 5.1.4 yaitu menerapkan ACL IPv4 standar. Nah, setelah ACL IPv4 standar itu dikonfigurasi, ACL tersebut harus dihubungkan antar muka atau fitur. Nah, di bawah ini adalah perintah yang akan kita gunakan. IP access group, access list number, access list name, in out. Nah, untuk menghapus ACL dari sebuah antarmuka, pertama-tama itu masuk perintah konfigurasi antarmuka no IP access group. Namun, ACL tersebut masih akan terkonfigurasi pada router untuk menghapus ACL dan router guna perintah konfigurasi global access list. Lanjut ke 5.1.5 contoh ACL IPv4 standar yang bernomor. Pada topologi ini kita menggunakan ini untuk mendemonstrasikan konfigurasi dan penerapan ACL IPv4 standar.
dan bernama dan ke sebuah antarmuka. Contoh pertama ini menunjukkan implementasi ACL IPv4 standar bernomor. Nah, pada bawah gambar ini ada sebuah bawah gambar. Nah, di ini ada sebuah perintah access list. Nah, itu PC1 yang diizinkan mengakses internet untuk mengaktifkan kebijakan ya ACL, ACI dan standar dapat diterapkan keluar pada serial 0/1/10 0/1/0 seperti yang ditunjukkan ya pada gambar ini. Lalu di sini ada konfigurasinya dari access list 10 remake ya. Kita di sini ada banyak konfigurasi yang harus kita gunakan untuk membuat ACL IPv standar bernomor ya. Nah, sekarang scroll paling bawah, perhatikan ya untuk bagaimana pernyataan komentar yang akan ditampilkan. Nah, ini kita menggunakan show IP interface untuk memverifikasi apakah sebuah antarmuka itu memiliki ACL yang diterapkan padanya. Nah, pada contoh output tersebut secara khusus memeriksa antarmuka serial 0/1/0 untuk baris yang berisi teks access list. Lanjut ke 5.1.6 contoh ACL IPv4 standar bernama. Nah, di sini ada sebuah gambar ya untuk menunjukkan implementasi ACL IPv4 standar bernama. Topologi ini yang memperagakannya. Nah, kita anggap PC1 yang tadi itu diizinkan mengakses internet untuk mengaktifkan kebijakan ya ACL standar bernama permit access dapat diterapkan keluar pada serial 0/1/0. Nah, hapus ACL bernama 10 yang sebelumnya dikonfigurasi dan buat ACL standar bernama permit access seperti yang ditunjukkan. Nah, di sini ada konfigurasi untuk membuat dan untuk membuat ACL standar bernama yaitu permit access. Nah, sekarang tambah ACI yang hanya mengizinkan host 192.168.10.10 dan ACI lain yang mengizinkan semua host LAN 2 untuk mengakses internet. Nah, di sini ada perintah-perintahnya. Lalu kita terapkan ACL baru bernama yang udah kita buat untuk antarmuka serial 0/1/0. Lalu kita menggunakan perintah show access list dan show running config untuk meninjau ACL dalam konfigurasi seperti yang ditunjukkan pada output ini. Oke, terakhir kita menggunakan perintah show IP interface untuk memverifikasi apakah sebuah antarmuka memiliki ACL yang diterapkan pada router. Nah, pada contoh output tersebut secara khusus ya memeriksa antarmuka serial 0/1/0 untuk baris yang berisi teks access list. Oke, lanjut kita ke 5.1.7. Pemeriksaan sintaks konfigurasi ACL IPv4 standar. Nah, di sini ada sebuah topologi lagi. Kita klik coba ya untuk tampilkan semua. Nah, di sini ada beberapa beberapa perintah ya untuk bagaimana membuatnya dan bagaimana menghapusnya. Kita lanjut ke 5.1.8. Nah, di sini kita mengkonfigurasi ACL IPv4 standar bernomor ya.
daftar kontrol akses, begitulah ya. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan kepada rekan saya ya untuk modul 5.2.1. Saya persilakan kepada rekan saya. Oke, terima kasih. Di sini kita masuk di 5.2, memodifikasi ACL IPv4. Terdapat dua metode untuk memodifikasi ACL. Yang pertama itu ada menggunakan editor teks dan gunakan nomor urut. Untuk editor teks, sebagai contoh, anggaplah ACL ini dimasukkan secara tidak benar dengan menggunakan angka 19, bukan 192 untuk oktet pertama seperti yang ditunjukkan pada konfigurasi yang sedang berjalan di bawah ini. Lalu berikutnya, anggaplah ACL1 itu sekarang telah diperbaiki. Oleh karena itu, ACL yang salah harus dihapus. Dan pernyataan ACL1 yang telah diperbaiki harus ditempelkan dalam mode konfigurasi global, seperti yang ditunjukkan pada output di bawah ini. Sementara metode nomor urutan itu secara otomatis ditetapkan saat ACE dimasukkan. Nomor-nomor ini tercantum dalam perintah show access list. Di sini ACE yang salah untuk salah satu menggunakan nomor urutan 10 seperti yang ditunjukkan pada contoh di bawah. Oke, berikutnya ada IP access list standar untuk mengedit ACL. Ketika tidak dapat ditimpa menggunakan nomor urutan yang sama dengan pernyataan yang sudah ada. Oleh karena itu, pernyataan saat ini harus dihapus terlebih dahulu dengan perintah no 10. Seperti konfigurasi yang pada di bawah ini. Oke, lanjut 5.2.4, contoh memodifikasi ACL bernama. Di sini ada contohnya untuk ACL no access. Ini konfigurasinya ya. Show access list, standar IP access list, no access. Nah, ada kategorinya, yaitu ini permit beserta IP-nya. Di sini, jika Anda memasukkan ACL baru, ACL tersebut itu akan ditambahkan ke akhir ACL. Oleh karena itu, host tersebut tidak akan pernah ditolak karena ACE 20 mengizinkan semua host dari jaringan tersebut. Gunakan perintah show access list untuk memverifikasi bahwa ACL sekarang memiliki ACE 15 baru yang disisipkan dengan tepat sebelum pernyataan permit. Di sini ada catatan penting, fungsi hashing yang hanya diterapkan pada pernyataan host dalam daftar akses standar IPv4. Detail fungsinya itu hashing berada di luar cakupan kursus ini. Contohnya seperti konfigurasi berikut. Kita lanjut 52.5. Statistik ACL. Di sini perhatikanlah bahwa pernyataan terakhir yang menyatakan penolakan apapun tidak menampilkan statistik apapun. Untuk melacak berapa banyak paket yang ditolak, secara implisit telah cocok. Jadi kita harus mengkonfigurasi perintah ini secara manual di akhir ACL. Ini ada perintahnya di bawah seperti ini. Ya, lanjut 52.6. Pemeriksa sinteks dan memodifikasi ACL IPv4 sesuai dengan atau menggunakan nomor urutan. Di sini dapat gambarnya ya. Di sini ada konfigurasinya, show access list, standar IP-nya, seperti ini 20 permit. Oke, mungkin cukup itu saja dari saya. Lanjut ke 5.3.
Oke, baik. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya ya di 5.3, yaitu mengamankan port FTP dengan ACL IP4 standar. Kemudian kita masuk di 5.3.1, yaitu perintah cross access. Nah, ACL ini biasanya menyaring lalu lintas masuk atau keluar pada sebuah antarmuka. Namun, ACL ini juga dapat digunakan untuk mengamankan akses administratif jarak jauh ke perangkat pengguna jalur FTP-nya. Nah, di sini kita bisa menggunakan dua langkah untuk mengamankan akses administratif jarak jauh ke jalur FTP. Yang pertama itu buat ACL untuk mengidentifikasi host administratif mana yang diizinkan oleh mengakses akses di jarak jauh. Kemudian yang kedua yaitu terapkan ACL ke lalu lintas masuk pada jalur FTP. Nah, gunakan perintah untuk menerapkan ACL ke jalur FTP, yaitu perintahnya access class, access list number, access list name, in, out. Nah, kata kunci in ini adalah opsi yang paling umum digunakan untuk memfilter lalu lintas FTP yang masuk. Parameter out memilih lalu lintas FTP yang keluar dan jaringan diterapkan. Nah, hal-hal ini perlu dipertimbangkan saat mengkonfigur daftar akses pada jalur FTP karena baik daftar akses bernama maupun bernomor dapat diterapkan pada jalur FTP dan pembatasan yang sama harus diterapkan pada semua FTP karena pengguna dapat mencoba terhubung ke satu jalur tersebut. Oke, di sini kita masuk ke 5.3 yaitu contoh akses FTP aman. Nah, topologi pada gambar ini digunakan untuk mendemonstrasikan cara mengkonfigurasi ACL untuk memfilter lalu lintas FTP. Nah, dalam contoh di bawah ini ya, coba bawah lagi. Di sini PC1 hanya diizinkan ya. Nih, atau di LAN satunya. Dia diizinkannya di daerah itu saja. Nah, untuk meningkatkan keamanan akses, nama pengguna dan kata sandi akan dibuat dan mode autentikasi lokal login akan digunakan pada jalur FTP. Nah, perintah dalam contoh tersebut memberikan entry basis data lokal untuk pengguna admin dan kata sandi kelas. Nah, sebuah ACL standar bernama admin host itu dibuat dan mengidentifikasi PC1. Nah, perhatikan ya bahwa Denny ini telah dikonfigurasi untuk melacak jumlah kali akses telah ditolak. Nah, jalur FTP ini dikonfigurasi untuk menggunakan basis data lokal untuk autentikasi, mengizinkan lalu lintas telnet dan menggunakan ACL admin host untuk membatasi lalu lintas. Nah, di sini juga ada contoh gambar konfigurasi untuk Any ini menjalankan tugasnya ya. Nah, dalam lingkungan produksi, kita akan mengatur baris FTP agar hanya mengizinkan SSH seperti yang ditunjukkan pada gambar yang tertera di sini. Kayak LAN FTP 04, login local, transport input SSH, akses kelas login admin host in, dan N. Bawah lagi. Dan di sini kita lanjut masuk ke 5.3.3 yaitu verifikasi port FTP yang terkunci. Nah, setelah ACL untuk membatasi akses ke jalur FTP yang dikonfigurasi, penting untuk kita untuk memverifikasi bahwa ACL tersebut berfungsi seperti yang diharapkan. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, ketika PC1 melakukan telnet ke router 1, host akan diminta untuk memasukkan nama pengguna dan kata sandi sebelum masuk berhasil mengakses prompt perintah. Nah, terlihat ya di sini bahwa dia itu meminta username dan passwordnya. Nah, ini memverifikasi bahwa PC1 itu dapat mengakses router 1 untuk keperluan administratifnya. Nah, selanjutnya kita menguji konektif di PC2 seperti yang ditunjukkan pada gambar. Di sini ditunjukkan ya bahwa telnet itu dia ditolak karena untuk memverifikasi statistik ACL itu jangan perintah show access list. Nah, perhatikan pesan informasi yang ditampilkan di kondisi mengenai pengguna admin. Pesan konsol informatif juga dihasilkan ketika pengguna keluar dari jalur FTP-nya.
Nah, kecocokan pada baris izin atau permit dalam output merupakan hasil dari koneksi telnet yang berhasil oleh PC1. Nah, kecocokan ini juga pada penyataan penolakan atau DNI disebabkan oleh upaya gagal untuk membuat koneksi telnet oleh PC2. Nah, sebuah perangkat pada jaringan di IP 192.168.11.0/24 yang tertera seperti yang ada di gambar. Oke, bawa lagi. Nah, yang terakhir kita masuk ke 5.3.4 yaitu periksa sinteks pengamanan port FTP. Nah, amankan jalur FTP untuk mengakses administratif jarak jauh. Nah, di sini ada gambarnya ya. Coba ke bawah lagi. Nah, dia mengamankan LAN 1, sedangkan LAN 2-nya dia bergambar merah. Nah, di sini juga dia buat entry berbasis data lokal untuk admin. Bawah lagi admin dan kelas rahasia. Coba kita tampilkan semuanya. Gak bisa. Oh, nih dia. Nah, dia menunjukkan semua konfigurasi-konfigurasi untuk memeriksa sinteks dan mengamankan port FTP-nya. Mungkin itu saja penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farel, silahkan. Ke atas bentar bang, mulai dulu ya. Jadi kita masuk ke 5.4 yaitu konfigurasi ACL IPv4 yang diperluas. Boleh bang? Diubah ke bahasa Indonesia dulu. Oke, jadi di topik atau materi sebelumnya kita udah mempelajari cara konfigurasi dan memodifikasi ACL secara standar. Nah, dan juga kita udah tahu gimana cara mengamankan port ITY dengan ACL IPv4 standar. ACL standar hanya memfilter berdasarkan alamat sumber. Jika diperlukan kontrol profesionalitas yang lebih tepat, ACL IPv4 yang diperluas dapat dibuat. ACL yang diperluas sering digunakan daripada ACL standar karena memberikan tingkat kontrol yang lebih besar. ACL yang diperluas dapat memfilter berdasarkan alamat sumber, alamat tujuan, protokol, misalnya seperti IP, TCP, UDP, dan ICMP, dan nomor port. Hal ini memberikan tentang kriteria yang lebih luas untuk menjadi dasar ACL. Salah satu ACL yang diperluas dapat mengisikan kualitas sinyal dari jaringan tertutup tersebut sampai menolak transfer live, transfer file, dan berada web. Seperti ACL tanda, ACL yang diperluas dapat dibuat sebagai berikut. Itu ada dua, yaitu ACL standar, ACL yang diperluas melalui bernomor, dan ACL yang diperluas bernama. Lebar ke bawah. Nah, kita masuk ke langkah-langkah prosedural untuk mengkonfigurasi ACL yang diperluas sama dengan ACL standar. ACL yang diperluas dikonfigurasi lebih dahulu, kemudian diaktifkan pada sebuah interface. Namun sintaks perintah dan parameternya lebih kompleks untuk mendukung fitur tambahan yang disediakan ACL yang diperluas. Nah, ini ada
bentuknya yaitu di kodenya. Menggunakan perintah ini, perintah global no access list number untuk menghapus ACL yang diperluas. Meskipun terdapat banyak kata kunci dan parameter untuk ACL yang diperluas, tidak perlu menggunakan semuanya saat mengonfigurasi ACL. Nah, tabel 2 ini memberikan penjelasan rinci tentang sintaks ACL yang diperluas. Ada apa aja buat parameternya? Ada nomor daftar akses, pembaca, izin, teks komentar, protokol, sumber webcam, tujuan webcam, operator, pelabuhan, didirikannya, dan catatan. Nah, ini ada berapa tuh? Ada banyak kayak perintah ini untuk kalau sedangkan yang di bawah ini itu tuh untuk menerapkan ACL IPv4 yang diperluas ke sebuah interface. Kemudian perintah yang digunakan di ACL IPv4 standar. Nah, untuk menghapus ACL dari sebuah antarmuka atau interface, pertama-tama masukkan perintah yaitu perintah no IP access group. Nah, ini untuk menghapus ACL dari router. Ini gunakan perintah configure no access global untuk menghapus semuanya ya. Nah, kita ke bawah lagi, Bar. Nah, di 5.3 itu di protokol dan port. Jadi, perbedaan dari keduanya ya. Akan ada ACL yang diperluas melalui protokol, dan ada ACL yang diperluas melalui kata kunci port. Nah, yang di protokol itu ada akses list yang banyak banget ini ya dari protokol. Oke, pakai kode-kode gitu ya, perintah gitu. Kalau yang pakai kunci port, nantinya ada 3 ya, seleksi protokol reference port option untuk melakukan melalui port atau dari TCP ya, protokol yang menggunakan TCP di option tertentu. Lalu ada UDP dan ICMP. Nah, ada lagi ke bawah. Nah, ini ada contoh konfigurasi protokol dan port. Menjelasin udah penjelasan dari atas. Itu ACL yang diperluas dapat mengfilter berdasarkan opsi nomor port dan nama port yang berbeda. Contoh ini mengonfigurasi ACL 100 yang diperluas untuk mengfilter lalu lintas HTTP. AC pertama menggunakan nama port www. AC kedua menggunakan nama port 80. Nah, kedua C ini untuk menghasilkan capaian hasil yang sama persis. Gua juga terus ada 5.4.5 itu diterapkan ACL IPv4 sebagai standard ethernya diperluas secara bernomor. Nah, topologi pada gambar ini itu sudah menjelaskan komplikasi dari ACL tadi. ACL yang diperluas melalui bernomor. Nah, ACL yang diperluas dapat diterapkan di berbagai lokasi, namun umumnya diterapkan di dekat sumber. Karena itu ACL 110 diterapkan pada interface R1 di 0.0.0 di sisi masuk. Lalu, ini konfigurasinya boleh aja. Nah, ini ada di 5.4.6 untuk TCP Stabilizer Ethernet ACL. Nah, TCP ini juga dapat melakukan layanan firewall stateful dasar menggunakan kata kunci TCP Stabilizer. Kata kunci ini memberikan lalu lintas internal untuk keluar dari jaringan privat internal dan memberikan lalu lintas balasan untuk masuk ke jaringan privat internal, seperti yang ditunjukkan pada gambar di gambar ini ya. Boleh gimana? Nah, tapi lalu lintas TCP yang dihasilkan oleh host external dan mencoba berkomunikasi dengan host internal itu bakal tolak. Nah, itu karena kuncinya itu yang telah ditetapkan oleh port dan juga protokol tadi ya. Itu dapat digunakan untuk hanya mengirimkan lalu lintas HTTP berdasarkan dari sesuai yang diminta. Nah, sementara dia bakal menolak semua lalu lintas yang tidak melakukan sesuai protokol atau port. Nah, dalam topologi di bawah ini didesain untuk
menunjukkan bahwa ACL 10 yang sebelumnya telah dikonfigurasi akan menyaring lalu lintas dari jaringan privat internal. ACL 20 menggunakan kata kunci established. Ini akan menyaring lalu lintas yang masuk ke jaringan privat internal dari jaringan publik eksternal. Yang global. Nah, dari total ini ACL 20 dikonfigurasi hanya untuk mengizinkan lalu lintas web kembali ke web internal. ACL baru kemudian ditampakkan keluar pada interface R1 GNO. Perintah ini perintah show accessories menampilkan kedua ACL tersebut. Nah, seperti perintah yang di bawah ini ya, yang dikonfigurasi ini. Lalu repeater yang ditetapkan hanya mengizinkan respon terhadap lalu lintas yang berasal dari jaringan 192.168.10.0/124. Untuk kembali ke jaringan tersebut, spesifik kecocokan terjadi jika segmen TCP yang kembali memiliki bit flag ACK atau reset ARP yang diatur. Ini menunjukkan bahwa paket tersebut milik koneksi yang ada atau mereka ditetapkan dalam pernyataan ACL. Kalian dapat mengirim lalu-lintas ke server web dan mengirim lalu-lintas yang kembali dari server web ke lalu-lintas akan diizinkan. Dua lagi, nanti 5.4.7 itu sintang ACL IPv4 extended yang bernama. Kalau tadi yang more sekarang yang bernama. Memberi nama pada ACL akan mempermudah pemahaman fungsinya untuk membuat ACL yang diperluas bernama. Nah kan perintah di bawah ini ya. Lalu perintah ini itu juga bakal masuk ke konfigurasi bernama. Ingatlah ya, kita harus ingat bahwa nama ACL bersifat numerik, harus pakai huruf besar dan huruf kecil, harus unik. Boleh lagi bar. Di sini ada tetap ACL IPv4 yang extended bernama. Terdapat dua opsi ya, itu yang berselancar dan penjelajahan. Penjelajahan ini akan mengizinkan lalu lintas HTTP dan TCP internal untuk keluar ke internet. Kalau penjelajahan ini hanya untuk mengizinkan lalu lintas web kembali ke host internal, sementara semua lalu lintas yang keluar dari interface R1 di NS0/0 itu secara implisit bakalan ditolak. Boleh gimana? Nah, itu ada di ACL surfing ya, mengizinkan lalu lintas HTTP untuk terhubung ke internet. Lalu lintas web yang kembali dari internet diizinkan untuk masuk kembali ke jaringan pribadi internal dari ACL browsing. Surfing ini diterapkan masuk atau inbound dan ACL browsing diterapkan keluar outbound pada interface GNO/0 seperti yang ditunjukkan pada output. Maksud internet telah mengakses sumber daya web yang aman dari internet. Jika dengan perintah atau aksesoris digunakan untuk memvalidasi statistik ACL, ketika bahwa penghitung paket score TCP yang yaitu IQ 443 di ACL yang menghitung rute dan bisa di ACL browsing yang telah meningkat. Boleh mas? Boleh. Terus. Nah ini di 5.4.9 mode ACL yang diperluas. Di ACL standar, ACL yang diperluas dapat diedit menggunakan editor teks jika diperlukan banyak perubahan. Jika pengeditan hanya berlaku untuk satu atau dua ACE, maka nomor urutan dapat digunakan sebagai contoh. Nah, kita masukkan ACL surfing dan browsing dan ingin konfigurasi menggunakan perintah soal accessories. Ada pertemuan perintahnya ya. Nah, lalu ada untuk lagi kesalahan menggunakan ombak urut. Data asli dihapus dengan perintah no typoin underscore dan pagar. Dan pernyataan yang telah diperbaiki ditambahkan untuk menggantikan pernyataan asli. Lagi mas? Lagi. Yang 5.4.10 itulah. Nanti total lain dari ACL IPv4 yang diperluas dengan bernama. Nah, yaitu ada dua ACL bernama akan dibuat
dengan menggunakan permit isi 1 atau repli isi 1. Data ini hanya akan mengizinkan akses TCP/IP isi 1 ke internet dan menolak akses semua host lain di jaringan privat. Nah, sedangkan repli isi 1 itu hanya akan mengizinkan lalu lintas TCP baik yang disediakan oleh isi 1 dan secara implisit menolak semua lalu lintas lainnya. Boleh gimana? Boleh lah, boleh. Di 5.4.11 lanjut aja. Nanti ada 3 ya, ada di untuk memverifikasi yang diperluas, yaitu ada 3. Yang pertama adalah tampilkan interface IP yang menggunakan SOA IP interface. Yang kedua yaitu menampilkan daftar akses dengan show access list. Yang ketiga ini kita menampilkan semua aplikasi yang sedang berjalan, yaitu the show running config gitu lah. Boleh gimana? Pakai tester boleh lagi? Pakai tester juga. Oke, materi dari saya rasa cukup. Untuk MC ini yang nutup yang terakhir atau MC? Langsung aja ya, karena Ya, langsung aja Rel. karena saya yang terakhir, kami izin pamit undur diri. Saya Farel Raditya bersama dengan kelompok saya Isan Nabdillah, Anissa dan juga Akbar. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. San, patiin record San, nanti kepanasan.